Barusan kita mendapat informasi bahwa Aji Samsudin sudah dilakukan tindakan upaya paksa, ya, dia dijemput paksa di tempat persembunyiannya dan sekarang ini sudah di KPK. Tindakan KPK menjemput paksa pada sore hari ini patut kita apresiasi karena ternyata KPK menunjukkan bukti bahwa dia tidak tersandera oleh kedudukan Aziz Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. KPK juga menunjukkan kerja besarnya bahwa dia juga tidak mau dalam kasus Aziz Samsudin ini membebani, ya, atau jangan sampai DPR RI sendiri sebagai lembaga tinggi negara tersandera, bahkan mungkin juga supaya Partai Golkar tidak tersandera oleh kasus Aji Samsudin yang selama ini terkesan berlarut-larut. Banyak manuver yang dilakukan oleh Aji Samsudin untuk mengulur-ulur waktu. Semakin dia mengulur-ulur waktu dengan menunda-nunda pemeriksaan, semakin menimbulkan kecurigaan dari penyidik KPK bahwa Aji Samsudin sesungguhnya tengah melakukan tindakan menghalang-halangi, merintangi penyidikan dan penuntutan perkara yang sedang disangkakan kepada Aji Samsudin. Karena perkara pokok yang saat ini dia ditangkap adalah kaitannya dengan upaya suap dan upaya dia untuk merintangi, menggagalkan, menghalang-halangi penyidikan di KPK. Jadi tindakan KPK pada hari ini menangkap dan akan memeriksa Aji Samsudin ini patut kita apresiasi. KPK menunjukkan bahwa dia konsisten dalam kasus Aji Samsudin karena selama 1 bulan ini masyarakat mulai curiga bahwa KPK berhasil digarap atau dilobi oleh kekuatan politik. Nah, ini KPK sudah tunjukkan bukti, begitu. Nah, karena perkara ini adalah perkara terkait upaya Aji Samsudin untuk merintangi, menghalang-halangi penyidikan melalui suap, maka tindakan dia itu akan menjadi penilaian di dalam proses lebih lanjut, yaitu oleh hakim dan jaksa sebagai hal-hal yang memberatkan. Bahwa dari sejak awal Aji Samsudin sengaja mempersulit pemeriksaan, bahkan berusaha untuk dihentikan perkaranya ini. Jadi dalam hukum acara itu hal-hal seperti ini akan menambah poin bahwa baik jaksa maupun hakim akan menuntut dan memvonis Aji Samsudin dengan hukuman yang lebih berat sebagai hal-hal yang memberatkan. KPK tidak hanya berhenti pada sangkaan suap, tetapi KPK juga harus kembangkan, ya, pelanggaran tentang upaya Aji Samsudin bersama Robin Patuju, M. Sahrial, agar kasus-kasusnya yang mereka urus, baik itu menyangkut M. Sahrial, baik menyangkut Aji Samsudin sendiri, baik menyangkut kepentingan Rita Widiasari yang disebut-sebut sebagai terpidana di dalam kasus korupsi sekarang di LP Tangerang, itu harus menjadi satu paket di dalam sangkaan dan dakwaan nanti. Jadi tidak hanya pasal suap, tidak hanya pasal merintangi penyidikan, tidak hanya pasal permufakatan jahat, tetapi juga harus masuk pasal yaitu ikut serta dalam perbuatan terlarang, yaitu mempertemukan penyidik KPK dengan orang yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, yaitu siapa? Yaitu M. Sahrial dan Aji Samsudin. Jadi ada 4 sangkaan pidana yang harus disangkakan kepada Aji Samsudin. Dia tidak boleh hanya disangka hanya pasal suap. Satu peristiwa di mana di dalamnya terjadi beberapa tindak pidana sekaligus. Ya, tentu KPK harus semakin terbuka, ya. Walaupun KPK di eranya Firly ini sangat hati-hati dalam memanggil saksi atau memanggil tersangka, karena di situ ada kewajiban penyidik atau ada kewajiban KPK tetap harus menjunjung tinggi hak ajasi pihak yang dipanggil, baik itu sebagai saksi maupun itu sebagai tersangka. Makanya kemarin Firly selalu menyatakan bahwa KPK bekerja berdasarkan sistem. KPK baru akan menetapkan seseorang sebagai tersangka manakala bukti-bukti sudah cukup
Itu artinya KPK dalam rangka menjaga dan menghormati saksi maupun tersangka khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Dan ini yang terlihat berbeda dengan KPK periode sebelumnya. Kalau KPK periode sebelumnya saksi diintimidasi, ya, saksi di model pemeriksaan terhadap saksi itu seakan-akan saksi ini adalah tersangka. Nah, di eranya Firly kita berharap semua pihak yang dipanggil harus dihormati hak asasi manusianya. Seorang saksi itu adalah orang yang punya peran dalam membantu KPK mengungkap kejahatan korupsi. Karena itu hak asasinya harus dihormati. Jangan praktek-praktek yang sebelumnya dilakukan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan itu, praktek itu terjadi lagi sekarang. Nah, ini yang kita lihat beda di eranya Firly dengan di era-era sebelumnya, di mana Novel Baswedan dan kawan-kawan masih melakukan praktek mengintimidasi saksi, mengintimidasi tersangka. KPK sedang berbenah, ya. Pembenahan KPK ini pertama melalui revisi Undang-Undang KPK, ya, termasuk juga setiap pegawai KPK itu harus ASN. Tapi pembenahan KPK pun termasuk bagaimana kita lihat bagaimana selama ini meskipun desakan dari masyarakat begitu banyak supaya Aziz Samsudin segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap, tapi KPK tetap melakukan tugasnya sesuai dengan norma-norma KUHAP dan dia menjaga betul-betul hak asasi manusia.